Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula, wa kafa billahi syahida. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Wa yaquluna ta'ah fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatu minhum ghaira alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Afala tadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan yang disampaikan, dibacakan Al-Quran ini dapat mempengaruhi jiwa, jasad kita untuk senantiasa bisa bertambah takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara tentang masalah kehidupan, Allah telah menentukan kita semuanya sebelum kita dilahirkan. Karena kita itu sudah ditentukan nasib kita. Nasib menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga di dunia selamat sampai masuk surga Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Ada juga manusia yang bernasib buruk, sehingga mereka hidupnya di dunia mengingkari Al-Quran, hidupnya dalam kafir kepada Allah, dan nantinya akan dijungkirkan ke neraka karena sebab keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya sudah ada di dalam Al-Quran dan ditentukan oleh Allah. Mengapa Beb kalau kok ada sebagian manusia yang dihidupkan oleh Allah dengan taufik dan hidayahnya dapat menerima Al-Quran dan menerima Rasulullah SAW sebagai Rasul, lalu mereka dengan Islam beriman dan untuk mencapai surga dengan takwa, itu karena sebab kehendak Allah Subhanahu wa taala sampai masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Ada kalanya manusia sebagian atau separuh daripada manusia yang dijanjikan masuk surga itu masuk neraka. Kenapa? Karena mereka walaupun diberi Al-Quran, walaupun dihidupkan dengan akal manusia yang sempurna, pemikirannya bisa dapat dipahami hatinya, dapat mendengar telinganya dengan nasihat-nasihat Allah, walaupun mereka punya lesan bisa berzikir atau bersyahadat, tapi mereka tidak menggunakan apa yang Allah berikan kepada mereka, fasilitas hidup atas dirinya sendiri. Tidak memanfaatkan lesannya untuk bersyahadat. Tidak memikirkan akalnya untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah. Nah, karena itu, karena mereka tidak mau menggunakan, walaupun mereka punya akal, punya hati, punya perasaan, dia tidak mau mentuhankan Allah, maka karena sebab itulah Allah menjanjikan untuk mereka masuk neraka. Jangan disalahkan kalau Allah memasukkan manusia yang ingkar kepada Allah dan Al-Quran ini masuk neraka. Kenapa? Coba kamu lihat. Sekarang ini ada manusia yang ingin menolak apa yang disampaikan ini Habib malam hari ini. Coba siapapun yang pintar di antara manusia, jangankan kamu jadi ulama, Nabi pun tidak sanggup mengislamkan pamannya sendiri yang namanya Abu Lahab. Bagaimana kita akan memasukkan atau menggiring mereka yang tanpa taufik dan hidayah, mereka akan bisa masuk Islam? Tidak bisa. Nabi saja tidak bisa. Nabi hanya menyampaikan, balighu anni, ya, walau ayah, sampaikan
dariku walaupun satu ayat. Ya, itu pun Abu Lahab itu mengerti benar tentang masalah pribadi Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu memang luar biasa hebatnya, luar biasa gantengnya, luar biasa dermawannya, luar biasa ilmunya. Karena ilmunya Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa belajar kepada orang-orang pintar dari kaum Yahudi atau Nasrani. Kenapa? Nabi Muhammad langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabdanya, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah mendidik aku langsung dan memperbaiki didikannya kepadaku sehingga ilmu yang ada padaku itu tidak ada yang lebih tinggi daripada apa yang Allah berikan kepadaku. Walaupun ada pengamalnya, walaupun ada penerusnya, para ulama, para sahabat, para ulama al-amin wassalihin ila yaumiddin, walaupun dia pinternya luar biasa dalam masalah Al-Quran dan hadis, tapi tidak dapat meninggikan ilmunya Rasulullah, tidak bisa meninggikan akhlaknya Rasulullah, tidak bisa meninggikan ilmunya Rasulullah, dan tidak ada manusia yang punya agama melebihi tingginya daripada agama Islam. Dipercaya atau tidak itu hak mereka. Ya, percaya atau tidak adalah hak manusia. Hanya saja pengakuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, dan tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali agama Islam. Nah, di Islam itulah orang yang menimba ilmunya lewat Al-Quran dengan taufik dan hidayahnya, maka langkah-langkah kita dimudahkan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ridha ini kamu diberi kesempatan belajar, diberi kesempatan ibadah, diberi kesempatan sholat, puasa, haji dan umrah, serta apapun saja amal-amal yang saleh yang dapat menyebabkan dan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ini nasib ini sudah ditentukan oleh Allah, tinggal kamu menjalankan apapun saja yang Allah fasilitasi kepada kita, baik itu mata, ataupun pendengaran, ataupun lesan, ataupun hati, ataupun pikiran, semuanya fokuskan untuk tunduk patuh kepada Allah. Dengan apa? Dengan mengaplikasikan apa yang Allah putuskan, perintahkan di dalam Al-Quran, dan apa yang diputuskan oleh baginda Muhammad dalam hadis-hadisnya. Sehingga amalan kita adalah amalan Rasulullah. Paham? Nah, di sini coba perhatikan. Ma asabaka min sayyi'atin faminallah. Apa saja yang menimpa kamu berupa kebaikan itu dari Allah. Kenapa menimpa? Menimpa ini kan kelihatannya kalau sudah tertimpa itu kan tertindis. Ya. Jadi asaba ini menimpa. Kalau misalkan ada orang yang ditimpa dengan rezeki yang banyak, tentunya berlimpah ruah. Itu maksudnya. Bukan idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya mati saja. Asabah itu bukan hanya mati saja, atau masalah yang kesengsaraan saja, atau penderitaan saja. Inna lillahi. Kalau sudah orang mati. Kenapa tertimpa musibah kematian? Bukan itu saja. Tetapi apa saja yang menimpa kamu berupa iman dan Islam, berupa sehat, tak pernah sakit, itu menimpa namanya. Ditimpa kamu ada rezeki, uang yang banyak tanpa ada waktu yang tidak memiliki uang. Ditimpa dengan kebahagiaan tak pernah susah. Itu namanya ditimpa. Ditimpa itu karena ditimpa seperti ini. Ini kan kamu ya. Penimpanya segini. Ya. Jadi kalau ditimpa gini langsung kebelkon bang, tutupi. Kalau ini ditimpa, ya, maka semua kebaikan itu ya akan mengelilingi dirinya. Sehingga mereka bahagia, mereka ahli ibadah, mereka di ahli taat, mereka meninggalkan maksiat, sehingga ditimpa oleh Allah dengan rezeki, berbagai macam rezeki, baik itu rezeki ataupun yang lainnya. Itu ditimpa namanya. Jadi jangan hanya ditimpa itu karena sebab musibah. Ya, tetapi
ditimpa itu termasuk diantaranya apa yang Allah berikan kepada kita berupa kebaikan, berupa kesehatan, berupa iman dan Islam, itu ditimpa dengan kebaikan semuanya. Jika kamu beriman, kamu ditimpa dengan kebaikan. Mau? Katanya Allah. Nah, kalau mau syaratnya dengan takwa saja. Fatazawwadu. Bersiap-siaplah kamu. Kalau ingin ditimpa oleh apa? Kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kepada Allah. Kenapa? Karena kebaikan itu dari sisi Allah. Artinya iman Islamnya, ya, sehatnya kamu, bahagianya kamu dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu sebab ditimpa. Orang yang ditimpa itu hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika yang menimpa itu adalah kebaikan. Oleh karena itu diakui sama Allah. Kamu Islam, ya, kamu beriman, kamu banyak rezekinya, Allah katakan, siapa yang kasih? Pasti orang yang beriman itu mengatakan Allah. Siapa yang menghidupkan kamu? Allah. Siapa yang beri rezeki kepada kamu? Allah. Siapa yang menyehatkan kamu? Allah. Bila mana kamu sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Bila mana kamu fakir, Allah memberikan kekayaan, siapa? Allah. Tetap Allah. Kalau kamu hidup dan kamu mati, kembali kepada siapa? Allah. Itu kalau ditanyakan kepada orang yang beriman. Nah, itu ditimpa namanya. Ditimpa karena keimanannya kepada Allah, semua apa yang ditanyakan pastilah dia akan nyaut bahwa terjadinya sesuatu kebaikan itu datangnya dari Allah. Bukan sebab kerja kita punya uang. Berapa banyak orang yang tidak bekerja tapi banyak uangnya. Ya, itu karena ditimpa oleh Allah SWT apa? Kebaikan. Nah, artinya diakui sama Allah. Apa yang menimpa kamu berupa kebaikan, semuanya dari aku. Jangan ngocak kamu misalkan datang ke pengajian. Kenapa kamu datang pengajian? Saya pingin supaya saya ini menjadi orang yang baik. Jangan bilang gitu. Siapa yang menggerakkan kamu ke sini? Allah. Ketika kamu jalan dari jauh ke sini, ya, tanpa adanya center, siapa yang bisa menyampaikan ke sini? Allah. Semuanya Allah. Jika kamu duduk di sini, ketika disampaikan tausiah, yang bisa berpikir sampai kamu bisa mengambil positifnya dan meninggalkan negatifnya, siapa itu? Allah. Makanya kamu jangan demahada, walaupun kamu beriman dan bertakwa kepada Allah, tetapi kekuatan itu semuanya dari Allah. Jelas? Rezeki itu datangnya dari Allah. Kesehatan itu datangnya dari Allah. Kebahagiaan itu dari Allah. Itu ditimpa namanya. Jadi kalau kamu beriman kepada Allah, lalu Allah menimpa kepada kita kebaikan, sehingga kamu tidak pernah susah di dunia ini karena sebab iman kamu. Nah, iman itu syukuri bahwa semuanya itu dari Allah. Jelas ya? Nah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja yang menimpa kamu berupa kejelekan itu dari dirimu sendiri. Loh, kok bisa, Beb? Orang jahat itu kan, ya, kok bisa? Daripada dirinya sendiri, bukan dari Allah. Siapa yang menggerakkan manusia itu bisa berbuat jahat? Tetap dari Allah. Siapa yang bisa mereka jadi ada pembunuhan? Siapa yang membunuh? Orang jahat, Beb. Siapa yang menggerakkan dia sampai membunuh? Allah. Kenapa kok ada orang kafir? Siapa yang mengkafirkan? Allah. Berikanlah boleh. Tetapi ini tidak diakui sama Allah, itu dari dirimu sendiri. Nah, ini masalahnya. Ya, ini sesuatu yang seakan-akan dilema, padahal tidak. Artinya apa? Selama manusia itu menggunakan akalnya, maka dia akan masuk kepada apa? Keimanan, penjagaan, pemeliharaan, dan penimpaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia yang kafir, yang fasik, yang munafik, yang banyak dosanya, banyak maksiatnya, itu karena mereka tidak menggunakan akalnya. Sehingga mereka ditimpa dengan musibah dan keburukan-keburukan yang lahir daripada tidak menggunakan akalnya. Sudah diberi akal tapi tidak digunakan. Diberi hati tapi tidak memahami. Diberi telinga tapi tidak mendengar. Diberi mata tapi tidak melihat. Diberi lisan tapi tidak bisa berkata benar. Orang yang semacam ini sama dengan binatang.
Bahkan lebih sesat dari binatang. Ada orangnya banyak, separuh dari manusia di dunia ini. Kalau 50% dari 100% berarti ya 50 orang Islam masuk surga, 50 orang kafir masuk neraka. Itu sudah nasib manusia. Telah ditentukan oleh Allah. Untungnya kita ini Islam, karena Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Andai kata kamu sekalian yang Islam, yang menyatakan dirimu beriman, bertakwa kepada Allah, tidak diberi taufik dan hidayah, kamu sama manusia dengan yang lainnya yang kafir. Apa bedanya manusia yang beriman dan yang kafir? Tidak ada bedanya. Sama punya dua mata, punya dua telinga, sama-sama punya lesan, sama-sama punya dua tangan, sama-sama punya dua kaki, sama-sama bisa memahami hatinya karena punya hati. Tetapi karena tidak menggunakan, itulah Allah mengatakan, famin nafsik. Maka itu keburukan menimpa karena sebab dirimu sendiri yang telah diberikan fasilitas atau difasilitasi dengan organ tubuh ataupun jasad yang sempurna ini, tapi kamu tidak menggunakan, bahkan kamu mencampakkan kepada jurang kehinaan sebagai manusia. Jelas? Itu alasannya. Paham? Nah, tetapi kekuatan, kenapa Beb kok diberi kekuatan? Ya karena dia yang minta sesat, dia yang minta. Dia minta kafir, aku beri kekuatan. Tapi konsekuensinya kamu, ketika aku beri kekuatan karena kafirnya kamu, karena dosanya kamu, karena maksiatnya kamu, karena fasik dan munafiknya kamu harus tanggung jawab. Karena kamu tidak diberikan kekuatan, kecuali kekuatan itu dari Allah. Tetapi kalau kekuatan itu digunakan untuk keburukan kamu, nanti kamu akan dicampakkan ke dalam neraka. Kalau kamu mau, aku beri kekuatan. Akhirnya diberilah kekuatan itu untuk kafir, untuk fasik, untuk munafik, untuk syirik, untuk dosa, untuk maksiat, untuk koruptor, dan sebagainya. Diberi kekuatan. Tapi konsekuensinya kamu, nanti aku jungkirkan kamu ke neraka karena sebab dosa-dosamu atau kekafiran kamu. Jelas? Nah ini. Jadi jangan salahkan manusia, jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Allah. Bila mana kamu kafir, dimasukkan neraka. Tetapi itu pilihan kamu. Paham? Makanya jangan milih-milih yang tidak benar. Akalnya kamu itu gunakan. Bahkan Rasulullah menyatakan kepada diri orang Islam yang sudah beriman, pakai akal. Walaupun kamu sudah Islam, walaupun kamu beriman, kadang-kadang ada tempat-tempat, ada waktu-waktu, ada bisikan-bisikan setan dan hawa nafsu dapat menggoyang hatimu, menggoyang pikiranmu, menggoyang perasaanmu sehingga yang benar menjadi salah. Hati-hati. Karena orang munafik fasik itu dari kelompok orang-orang Islam yang sudah menyatakan beriman kepada Allah, tapi karena fasik dan munafiknya dia jatuh kepada dosa. Jadi yang fasik munafik itu adalah Islam. Makanya jangan jadi orang Islam yang fasik, jangan jadi orang Islam yang munafik. Jadilah orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat Allah yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan itu. Wahai orang-orang Islam yang beriman. Kalau orang-orang beriman itu ya wahai orang-orang yang beriman, itu kultus kepada orang yang beriman. Tetapi ini manusia. Yang beriman itu adalah orang yang masuk dulu kepada Islam. Wahai orang-orang Islam yang beriman kepada Allah. Itu maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kadang-kadang di tafsir itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman saja. Tetapi sebenarnya itu ada yang tersirat, yang tersembunyi di balik terjemah atau tafsir, wahai orang-orang yang beriman. Paham? Apa tersiratnya? Ini tersuratnya. Tersiratnya apa? Tersiratnya wahai orang-orang Islam yang beriman kepada Allah. Jika kamu Islam, berimanlah kamu dengan sebenarnya. Jangan kamu campakkan dirimu kepada jurang kemunafikan dan kefasikan. Itu maksudnya. Maka penekanan kepada orang Islam, yang sudah masuk ke pintunya, sudah masuk dalam masjidnya, sekali-kali jangan kamu tidak mendengar tausiah-tausiah ini. Kenapa? Karena kamu sudah masuk di hadapan Habib ini.
Jadi Habib berbicara kepada kamu yang masuk di masjid. Kenapa? Orang yang masuk masjid konsekuensinya harus mendengar dan memperhatikan, ya, serta memahami apa yang disampaikan. Itu artinya belajar. Belajar untuk memahami, belajar untuk mendengar yang benar, belajar melihat kemana tausiah-tausiah itu mulai dan akan kita lakukan. Kesemuanya itu kita lihat. Kamu misalkan melihat sesuatu apa yang Habib sampaikan kepada kalian semuanya, coba kamu lihat bagaimana ini seorang Habib ini yang mengajarkan tentang masalah tafsir. Kalau misalkan Habib itu jalannya lurus, tidak ada kesempatan bagi kamu untuk tidak mengikutinya. Kalau tidak bersesuaian dengan apa yang disampaikan, buat apa kamu ngaji? Banyak orang pinter tapi belengar, tahu belengar ya? Banyak orang pinter tapi hanya menyampaikan tapi tidak dapat mengaplikasikan, tidak dapat memberi contoh kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat. Hanya memperdengarkan tausiah-tausiahnya, tetapi dia sendiri seperti lilin. Kalau lilin itu dihidupkan, terus orang lain dapat manfaatnya, tapi dirinya sendiri hancur. Itu orang yang alim, yang pintar, berbicara benar, tapi dia tidak mau mengamalkan. Itu nasib juga. Nasib pintar tapi tidak mengamalkan. Ya. Oleh karena itu, ilmu yang diperdengarkan ini hendaknya kita amalkan bersama-sama. Jadilah kita semuanya menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, karena kita sudah masuk Islam. Aslim taslam. Masuk Islam, selamat pembicaraannya, selamat perbuatannya, selamat tausiah-tausiahnya, selamat tempat duduknya dan sebagainya. Di tempat dimanapun saja, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullah haitsu ma kuntah. Bertakwalah kamu kepada Allah, jaga dirimu, ya, jaga dirimu dari hukum-hukum Allah di mana saja kamu berada. Mau di mana saja. Mau di toko, mau di masjid, mau di musalla, mau di kantor, mau ngajar, mau belajar, mau apa saja. Mau jadi istri, mau jadi suami, menjadi anak, menjadi bapak, harus baik. Karena Islam itu ajarnya semuanya baik. Dan teruslah, terus berbuat baik sampai mati. Jangan berbuat baik, akhir hidupnya sengsara. Akhir hidupnya menderita. Akhir hidupnya terhina. Banyak orang yang merasa dirinya wah, tapi akhir hidupnya dia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dengan korupsi, dengan manipulasi, ya, dengan murtad dan sebagainya. Ini yang ditakutkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Oleh karena itu, bagi kalian semuanya yang pernah hidup di dunia ini dalam berbahagia dengan Islam dan beriman serta bertakwa kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, ditambah dengan mohon kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, matinya dengan husnul khatimah, ya, itu orang-orang yang memang terpelihara dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Minta terus kepada Allah husnul khatimah. Karena berapa banyak orang yang taat tapi akhirnya masuk neraka karena apa? Berbuat murtad. Tidak bisa masuk surga walaupun dia ahli ibadah. Ya. Ahli ibadah matinya besoknya mati, sekarang murtad. Neraka tempatnya. Berapa banyak orang juga yang kafir hidupnya, besoknya mau mati, malamnya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat zakat dan sebagainya, mati besoknya. Surga. Berarti syahadat itu segala-galanya bagi kita. Oleh karena itu, barang siapa yang hidupnya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, matinya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dakhalal jannah. Gampangnya seperti itu. Man mata ala qauli la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Jadi lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada istighfar itu, saudara. Syahadat itu lebih baik daripada istighfar.
Kalau kamu misalkan dosa istighfar, jangankan kamu, Nabi Allah Adam saja 450 tahun istighfar masih belum diterima kecuali menyembah Nabi Muhammad. Oleh karena itu kalau kamu selawat, jangan nanggung-nanggung kepada Rasulullah. Ya, ketika mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Cok takut, perjelas baca selawat itu. Karena tanpa selawat kamu tidak bisa masuk surga. Tidak bisa. Yang membawa kamu ke surga itu siapa? Nabi Muhammad. Macam-macam selawat masuk surga. Makanya Habib ini kalau berbicara agak lantang sedikit. Supaya apa? Supaya kamu tidak menyia-nyiakan waktu. Waktunya kamu sedikit, sebentar saja. Waktu hidup di dunia ini sebentar. Habib sebentar juga di dunia ini. Makanya Habib tekan, dipres supaya kamu itu tidak nanggung. Ya, jadi hati, dari hati ke hati. Habib nih kalau berbicara tentang masalah Quran, dari hati ke hati. Andai kata kamu itu, ya, main-main dalam salawat, main-main dalam dzikir, Habib tahu langsung. Kamu ungku dzikir ke Allah, apa tak ungku Habib tahu. Hanya saja tidak langsung rendah. Paham? Jadi kalau mau salawat yang benar. Apa sih hebatnya kamu itu dibandingkan dengan Nabi Muhammad? Tidak ada apa-apanya kamu. Ya, baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Dari sangat perlunya waktu itu untuk banyak sampai ada ulama-ulama yang membawa adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya Allah, aku berselawat sebanyak ciptaan-ciptaan kamu. Kenapa? Tak sanggup kami hidup ini banyak berselawat kecuali hanya sebentar saja hidup itu. Pas main-main kamu, apa sih kamu itu? Siapa kamu itu? Paham? Kamu itu siapa? Bukan salawat tedung-tedung. Bukan salawat deng-megendeng. Tak usah. Yang serius gitu. Kenapa? Karena kamu minta kepada sang pemberi syafaat dunia akhirat. Paham? Nah, ini jangan sampai kamu ditimpa dengan sayyi'ah itu keburukan. Di antaranya buruk itu apa? Duduk di majlis di waktu selawat tidak selawat. Itu buruk. Kenapa? Karena sudah punya kesempatan, sudah waktunya ada kesempatan itu, tidak kamu bekerja, cuma duduk tapi demengit deh. Deng megendeng. Tidak boleh gitu. Harus jelas. Hidup tertentukan mau dikemanakan saya ini. Lesan saya untuk apa ini? Kocak. Kocak Kaben TV. Lesan untuk apa? Hati ini untuk apa? Mata ini untuk apa? Kuping yang mendengar nasihat untuk apa? Paham? Nah, supaya apa? Supaya kamu tidak dipermainkan oleh dirimu sendiri. Kenapa? Yang mempermainkan dirimu itu bukan orang lain, tapi kamu sendiri. Ketika punya kesempatan, tidak memanfaatkan. Long bin Habib selawat, tanda selawat. Contoh bain, Nika kan untuk semuanya. Jadi peringatan ini bukan untuk kita yang hadir, tetapi untuk semuanya yang mendengar tausiah-tausiah ini. Paham? Jadi jangan buruk di dalam majelis ketika sudah bersama-sama punya kesempatan untuk berselawat, monggo bersama-sama kerahkan semua semangat kamu untuk berselawat kepada baginda Muhammad SAW agar tidak diduduki orang yang kedua. Kalau orang pertama, ma asaba min hasanatin fa minallah. Apa saja yang menimpa kamu kebaikan berupa selawat bersama kami, nah, itu fa minallah, dari Allah. Ini kamu ikut yang pertama, jangan ikut yang kedua. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa yang menimpa kamu dari keburukan ketika duduk bersama bisa berselawat tapi tak selawat, fa min nafsik, itu dari kamu sendiri. Siapa yang mengalih kamu itu berselawat? Tidak ada. Mari kita bersama-sama kerahkan semangat kamu. Jadikan kesanggupan kamu itu bersungguh-sungguh untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah? Nah, wa arsalnaka linnasi rasula. Aku itu mengutusmu untuk manusia sebagai rasul. Rasul itu utusan. Kalau ini kepada Nabi Muhammad SAW, ini Al-Quran diturun kepada rasul. Ustadz, ini rasul juga. Rasul itu utusan Allah juga. Kalau ini dalam apa? Dalam arti terjemah.
dalam arti tafsir. Rasul itu adalah utusan. Tapi yang dimaksud arsalnaka kepada Nabi, damirnya anta, Nabi. Tetapi Rasulah, utusan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikuti Nabi itu juga semuanya utusan Allah. Utusan Rasulullah untuk menyampaikan risalah. Siapa itu? Ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Sehingga apa? Kesana kemari sebagai utusan Allah, utusan Rasul. Untuk apa? Untuk menyampaikan risalahnya Allah dan Rasulullah. Paham? Ya. Nah, kalau kamu misalnya, Yubeb, saya ingin ketemu dengan Rasulullah. Ada apa kamu ingin dengan Rasulullah? Mau ketemu apa kamu? Dosa banyak, maksiat iya. Bajang kita getung dengan bajang tak bajang, lang terangan bajang tak bajang, patron tu kamu ben Nabi. Tak usah. Cak pembian, cak mungkin. Cokop lah ngabis Habib cokop. Tajuk ben Habib cokop. Asokor bian. Bisa tajuk ben Habib ben cucu Rasulullah. Acokor. Iki asokor. Asokoren panjenengan karena ki ketakwaannya asokor. Elong bolong ben Habib, tajuk ben Habib, tajuk ben Nabi pada ni kecan Nabi. Paham? Nah, tak usah mimpi terus mimpi Nabi, tak usah. Abu Yakin Habib cukup. Dan kamu jangan berprasangka buruk kepada Habib. Gimana gurunya diprasangka buruk? Kalau diprasangka buruk tidak boleh. Ya. Tuduh saja, Beb, kamu begini. Nah, biar jelas siapa Habib, siapa kamu. Ya, jelas. Mun tak jelas, tak nyaman. Akabai rosa ke ate. Engki. Nah, mun Habib nika mengajian kebagusan, pas ada celah-celahnya di antara panjenengan untuk bisa ditiru, bisa diteladani, ada alasan panjenengan tak nurut Habib. Nurut Habib berarti nurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun Habib nyambi panjenengan ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi gue tak ngutus panjenengan ya Rasulullah untuk manusia kecuali sebagai utusan. Paham? Habib utusan ke panjenengan. Tak usah terus pimpin Nabi mbian, terus terbang ke Nabi. Pada jawab Pak, buat apa? Cekip panjenengan tujuh ben Nabi di akhirat. Orang ngedeteng Pak tibi Pak. Tujuh ben Nabi. Tapi tepat iman ben takwa kepada Allah. Tujuh ben Nabi. Mana itunya ka apa mbian? Mbian pun nasibnya tak dikepok ben Nabi. Arah apa ben? Alangkah nasib. Tak bisa. Ya. Jak mimpi boleh menyatu sana terus okey. Apa ekstra kaban tibi? Engkau depan tajuk mun tajuk ben Nabi. Ngaruh apa? Paham? Pun pantas tak ada masalah. Tapi buat apa? Cukup bolong ben Allah esorkan Allah bersama Nabi. Mun mbian apa ngerasa, alhamdulillah jan Habib untuk ngongko ge. Gue lebih bisa tajuk ben Habib. Karena menuju ben Habib ni hakikatnya tujuh ben Nabi. Enggak lah. Tak agar bikin ngak kok untuk mimpi Nabi. Mimpi terus mimpi Nabi berceria. Saya ngocak tak mimpi. Betul kongkur. Ada, iya. Siapa yang ingin mimpi Rasulullah baca ini. Abang tibi saya beri oning tak mimpi Nabi. Pak mimpi Nabi jangan banyak tuh sana. Mimpi Nabi. Orang yang mimpi Nabi itu pilihan Allah, pilihan Rasulullah. Cak tak bentah. Engki, mun minta angku, bentah apa saya sebedah, saya perintah Allah, saya perintah Rasulullah, amalkan. Ngamalake enten minta bagus. Mun eko yakin Allah Subhanahu wa taala nika eko yakin bahwa Allah nika nyiptakin atau mengutus Rasulullah untuk panjenengan, enggak syukur bon. Karena beda Habib, beda ulama-ulama yang membawa kamu kepada ajarannya Nabi, kepada perintahnya Allah itu. Jadi Habib yang seperti ini adalah Habib yang tidak ada keinginan kecuali mari kita bersama-sama menjadi pengamal Al-Quran, menjadi ahlul Quran dan pencinta Rasulullah SAW. Karena dengan Al-Quran kita dapat syafaatnya, syafi' nafi' kepada baginda Muhammad, karena banyak kita mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya dengan memperbanyak sunnah-sunnahnya, dengan memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW, niscaya syafaat itu berlaku kepada kita siapapun manusianya. Ya, ketika dia Islam, beriman, lalu berselawat, itu selawat akan
syafaat akan menimpa kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi. Hah? Boleh ni peta benar peta salah, Allah saksi apa? Ambian saksi bagi Habib. Habib ni peta salah, peta benar, peta cong racoh, ambian saksi na. Oh, supaya yang kuat ni ke Allah saksi kita. Kalau Allah menyaksikan kepada perbuatan kita, apa yang seharusnya kita amalkan? Tentunya bagi orang yang menggunakan akal, gunakan akal untuk berbuat taat kepada Allah. Eka Pak, nyaman, paham? Karena Allah yakin, cuk sampai panjenengan saksi yakin ben Allah dalam keadaan berbuat maksiat, berbuat dosa, kafir, munafik, koruptor, korupsi, manipulasi. Jangan sampai disaksikan seperti itu. Saksikanlah, biarkan Allah memberikan persaksian untuk kita dan kita berbuat baik. Senantiasalah kamu berbuat baik. Selalu kita hidup dalam keadaan baik perkataan atau perbuatan. Nah, kalau sudah seperti ini, beda apa? Beda perintah, beda peringatan. Mayuti'ir Rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, karena sebab selawat, karena sebab cintanya kepada Rasulullah, lalu dengan selawat, buktikan sunnah-sunnahnya. Amalkan semua amalannya Nabi. Amalkan. Teladani semua ucapannya Nabi. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Adapun akhlaknya Nabi tidak berbicara atau tidak berbuat kecuali pembicaraannya dan perbuatannya baik. Kalau tidak, jangan kamu lakukan. Karena itu bukan perbuatannya Nabi. Nah, orang yang taat kepada Rasulullah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, faqad ata Allah. Maka itu betul-betul taat ke Allah. Jangan diragukan lagi. Ini hebatnya. Loh, ini hebat. Ya, yang katakan hebat itu siapa? Habib. Bukan Allah. Siapa saya taat ke Nabi? Nabi ra'utusan sengko. Kekasih sengko. Kekasihku itu. Jika kamu taat kepada Rasul, berarti kamu telah taat kepada aku. Beda orang tanda taat ke Rasulullah. Ini. Cukup taat ke Allah. Akhir apa? Kau yakin kata. Ulang yakin boleh. Ma asaba min hasanatin faminallah. Apa yang menimpa kamu berupa kebaikan dari Allah. Beda orang Yahudi, beri kenikmatan, beri rezeki, beri hidup bahagia, buah-buahan banyak. Lalu apa mengatakan? Ini dari Allah. Paham? Nah, ketika kebun-kebun anggur mereka, kurma-kurma mereka dihempas angin, hancur, ditabrak dengan apa? Terbakar dengan sebab panasnya matahari, lalu menjadi gersang seperti seakan-akan tidak ada kebun-kebun itu. Pas ngoceh orang Yahudi, dia dari Muhammad. Nih, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa yang menimpa kamu berupa apa? Terbakarnya, berupa pecekliknya, berupa kemiskinannya yang menimpa kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, keburukan-keburukan itu famin nafsik, ini dari kamu, Muhammad. Nah, paham? Mun terangakin, mun tak terangakin, kira-kira biar paham tak? Nah, ini kepentingnya belajar tafsir. Jadi kalau belajar terjemah itu tidak kamu sanggup untuk menelusuri lebih dalam. Kalau sekarang sudah paham bahwa Nabi Muhammad dituduh setiap ada keburukan dituduh kepada Rasulullah. Setiap kebaikan kepada Allah. Ini dari bencinya Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Muhammad. Terjadi, Pak. Ya.